Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebuah rumah tangga terkadang memang sering dinisbatkan seperti bahtera yang mengarungi samudra. Kadang angin menerjang, kadang ombak menghadang. Disitulah peran nahkoda sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan bahtera. Begitulah kiranya apabila sebuah pernikahan dinisbatkan dengan bahtera. Sahabat yang dimuliakan Allah, dikisahkan di sebuah negeri Yaman, tepatnya di Hadramaut, hiduplah seorang syekh yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Seperti umumnya perumahan di Yaman kuno, rumah beliau sederhana dan terbuat dari gumpalan tanah liat dan mempunyai beberapa tingkat lantai. Beliau hidup dengan istri yang dicintainya. Kendati sang istri mempunyai sifat pemarah, beliau sangat sabar dan tabah menghadapinya. Seperti laki-laki pada umumnya, dalam kesehariannya beliau bekerja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam beberapa kisah diceritakan bahwa Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini adalah seorang pedagang. Beliau menyetorkan hasil dagangannya kepada sang istri untuk membuatnya senang. Sayangnya, sang istri sering tidak nampak ramah kepadanya. Bahkan setiap Syekh Abdurrahman Bajal Haban kembali ke rumah, baik sekembalinya beliau dari pasar atau dari tempat lain, sang istri akan meminta Syekh Abdurrahman Bajal Haban untuk merangkak menuju lantai paling atas rumahnya, sembari sang istri menungganginya seperti kuda. Hari-hari itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban lalui dengan sabar dan tabah, tanpa sedikit pun mengeluh. Baginya menikahi istrinya ini bukan hanya menerima kelebihannya saja, tapi juga kekurangannya. Bahkan omelan-omelan istrinya ia telan dengan lapang dada tanpa sedikit pun ia balas. Hingga suatu saat beliau merasa gundah dengan sikap istrinya ini. Syekh Abdurrahman Bajal Haban mencari-cari alasan yang tepat untuk pamit kepada istrinya, sehingga terlintas dalam pikirannya sebuah alasan cemerlang untuk keluar dari rumah. Setidaknya menjauh sementara dari istrinya untuk berkhalwat, menyepi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hatinya kembali tenang dalam menghadapi serba-serbi kehidupan rumah tangganya ini. Akan tetapi menggunakan alasan keluar rumah untuk mencari ketenangan pasti akan menambah gusar dan kemarahan istrinya. Karena pastinya sang istri akan menjawab dan mempertanyakan apakah hidup dengannya selama ini tidak tenang. Tidak mungkin saya gunakan alasan itu untuk keluar, gumam Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Akhirnya ia mempunyai solusi lain. Syekh Abdurrahman Bajal Haban meminta izin kepada istrinya keluar rumah untuk berdagang di pasar lain yang belum ia jamah sebelumnya. Pasar di sini sedang sulit mencari pembeli. Izinkan aku mencari pasar lain agar dagangan kita bisa cepat laris dan penghasilan kita bertambah dari biasanya. Tentu hal ini akan memakan waktu berhari-hari, tapi setidaknya kita bisa meraup keuntungan lebih dari biasanya. Jelas Syekh Abdurrahman Bajal Haban kepada istrinya yang sedari tadi memerhatikan gelagat mencurigakan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Akan tetapi karena sang istri terbujuk dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban, sang istri mengiyakan kemauan suaminya ini. Berangkatlah Syekh Abdurrahman Bajal Haban menuju gua di sebuah gunung yang berada di dekat kota yang beliau tinggali untuk berkhulwat, menyepi, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di gunung ini biasanya memang ada orang-orang soleh yang berkhulwat mendekatkan diri kepada Sang Maha Rahman. Terbukti ketika Syekh Abdurrahman Bajal Haban tiba di gua ini, sudah ada 2 orang yang berkhulwat di sana. Syekh Abdurrahman Bajal Haban meminta izin kepada kedua orang yang berkhulwat ini untuk ikut bergabung berkhulwat bersama mereka berdua. Kedua orang soleh ini mengizinkan Syekh Abdurrahman Bajal Haban bergabung bersama mereka dengan syarat harus mengikuti aturan. Aturan yang dimaksud adalah bergantian doa meminta makanan kepada Allah. Satu dari kedua orang yang berkhulwat ini berdoa meminta makan kepada Allah di pagi hari, sedangkan satunya di siang hari. Syekh Abdurrahman Bajal Haban karena pendatang baru mempunyai giliran di malam hari. Syekh Abdurrahman Bajal Haban mengikuti saja permintaan keduanya, walaupun beliau sendiri masih bingung dengan keadaan ini, karena yang terpenting beliau bisa berkhulwat bersama mereka. Ketiganya berkhulwat khusyuk memuji Allah hingga tiba saatnya salah satu dari mereka mengangkat kedua tangannya menengadah ke langit. Seketika turunlah satu nampan makanan dari langit. Syekh Abdurrahman Bajal Haban keheranan menyaksikan peristiwa ini. Walau ia sendiri berusaha menyembunyikan rasa herannya ini, begitu juga ketika jam makan siang tiba, kejadian luar biasa ini kembali terjadi. Hati Syekh Abdurrahman Bajal Haban semakin tak karuan. Beliau khawatir doanya tidak sehebat kedua orang yang soleh ini. Akhirnya tibalah giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban untuk berdoa. Beliau meyakini bahwa doa kedua orang soleh ini seketika diijabah karena mereka bertawassul kepada seorang wali yang hebat. Tapi siapa wali ini? Tanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban dalam hatinya, tanpa berani bertanya kepada kedua orang soleh ini. Dengan siapakah aku harus bertawassul? Batin Syekh Abdurrahman Bajal Haban agar doa yang saya panjatkan bisa langsung diijabah. Lanjutnya, lebih baik aku bertawassul dengan wali yang ditawasuli oleh kedua orang soleh ini, meskipun aku tidak tahu siapa yang mereka tawasuli, kata beliau dalam hatinya. Maka beliau pun duduk di tempat sepi mengangkat tangan seraya berdoa, Ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh kedua orang soleh ini, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku ini makanan yang lezat. Seketika turunlah 3 nampan makanan yang lezat. Beliau pun kaget serta kagum betapa tinggi kedudukan wali yang ditawasuli oleh kedua orang soleh ini, sehingga sekali tawassul doa langsung terkabul. Kedua orang soleh ini lebih kaget ketika Syekh Abdurrahman Bajal Haban datang dengan membawa 3 nampan makanan yang demikian lezat, dan bahkan melebihi dari yang didapatkan dari mereka berdua sebelumnya. Mereka bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Kemudian beliau bertanya, siapakah orang yang kalian tawassuli itu? Demi Allah, kalau bukan karena bertawassul dengan beliau, belum tentu doaku akan terkabul dengan spontan seperti yang kalian lihat ini. Mereka pun bercerita, ketahuilah, di desa Bajal Haban dekat pegunungan ini ada orang yang soleh dan sabar. Beliau memiliki istri yang cerewet. Namun, beliau sangat sabar dan tabah menghadapi istrinya. Tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa. Karena kesabarannya inilah Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dan kami selalu bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan beliau. Mendengar cerita ini, Syekh Abdurrahman Bajal Haban kaget. Setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau pun berpamit pulang ke desanya tanpa mengemukakan alasan yang jelas.
karena beliau menganggap hidup bersabar bersama istri yang cerewet ternyata memiliki nilai lebih besar daripada berkhulwat menyepi bersama orang-orang yang beribadah. Kedua orang soleh ini mempersilahkan Syekh Abdurrahman Bajal Haban pulang tanpa mengetahui apa alasan beliau dan siapakah beliau sebenarnya. Kedua orang soleh ini mempersilahkan Syekh Abdurrahman Bajal Haban pulang tanpa mengetahui apa alasan beliau dan siapakah beliau sebenarnya, karena memang beliau tidak pernah memperkenalkan nama beliau kepada mereka. Makamnya terletak tidak jauh dari kota Tarim, tepatnya di desa Ramlah. Lokasinya berada di tanah lapang dan jauh dari pemukiman penduduk. Dari jalan utama, bangunan makamnya yang bercat putih tampak terlihat jelas. Sahabat yang dimuliakan Allah, begitulah kisah Syekh Abdurrahman Bajal Haban, seorang wali yang tidak menyadari kewaliannya dan bahkan derajat kewaliannya diangkat karena kesabarannya menghadapi istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.